Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para hadirin hadirat jamaah tarawih yang berbahagia, alhamdulillah kita diberi umur panjang, mudah-mudahan ya sampai Ramadan yang akan datang masih diberi umur panjang, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Jangan lupa Ramadan ini luar biasa. Sampai dulu ada nabi-nabi, ada Nabi Musa, Nabi Isa, itu pernah memimpikan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah, seandainya. Karena apa? Karena ternyata umat Nabi Muhammad itu umat paling belakangan, tapi masuk surganya duluan. Hebat itu. Ya, disalib umat-umat yang dulu siksa. Luar biasa. Umurnya pendek 70 ya, 80 lah gitu ya. Tapi pahalanya luar biasa. Gak coba, kalau tahu ini ya, terus kita mau sholat tahajud ya, ibu-ibu nih ya jangan lupa ya, saya ingetin aja nih kalau belum ngingetin makanan ya, ngangetin apa ya, sholat dulu bu, 2 rakaat. Saya itu punya pahalanya itu ya, ini baik daripada sholat di Masjidil Haram. Kata Nabi, sholat di masjid itu sampai dengan 1000 kali sholat di lain. Sholat di Masjidil Aqsa berapa? 500. Sholat Masjid Nabawi 1000. Sholat di Masjidil Haram 100. Mi'ah alaf. Mi'ah itu 100, alaf itu 1000. Waduh, luar biasa itu orang haji itu ya. Tapi ibu jangan kecil hati. Kalau ilmu bangkit ya, belum ya. Anak masih ya, sholat itu pertanyakan Nabi lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjidil Haram. Sayang, ya kan? Kalau hari biasa mungkin kita ngantuk ya, ini kan kalian sahur, ya kan? Jadi jangan apa? Lanjutkan. Ini luar biasa. Ya. Yang pertama ya, Ramadan luar biasa. Yang kedua, yang kedua syakartum. Kalau kita diberi nikmat, jangan sampai kendor. Itu jangan sampai apa? Biar apa? Biar ditambah. Ya, lain syakartum la azidan aku. Kalau kalian mau bersyukur, aku tambah. Gak tahu. Oh. Tapi sebaliknya wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kubur ada tuh amat pedih. Itu ya kan ya. Jadi saya mengatakan yang menyebut orang lah, yang nggak boleh nyebut orang ya. Kita contoh aja nggak apa-apa kan. Kapolsek di Bima sana, Bima mana Bima? Nusa Tenggara Barat ya. Kapolseknya kan udah enak jadi kapol, terus saya gajinya besar. Ikut jualan apa? Ngaku. Ikut itu, masya Allah, itu kan namanya nggak syukur ya kan? Ya, tinggi begitu. Masih ya telaten-telatennya kayak dari upah ya udah, ya habis ya. Inna adabi lasyadid kata Allah gitu. Ya kan? Ya itu hanya contoh ya. Ini contohnya masih banyak lah gitu ya. Banyak ya orang yang berusaha makin lupa zakat, lupa apa? Zakat kebakaran, pabriknya kebakaran. Itu kan tanda teguran dari siapa? Allah. Itu bu, hati-hati, kan? Harus makin apa? Makin syukur gitu ya. Jangan sampai lupa, kan gitu. Ini penting, lain syakar berbalik. Ada dulu ulama ya, jangankan kita ulama ini, namanya Bal'am bin Ba'urah. Wih, doanya mustajab, cestem. Apa bu? Cestem doa. Karena apa?
punya rahasia namanya al-ismul a'dham. Apa namanya? Ismul a'dham, asma yang agung, asma Allah juga. Kita nggak tahu maknanya, apakah ya Latif ya, apakah ya Khabir ya, apakah ya Hayyu ya Qayyum ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya. Antara itu gitu, tapi kan kita nggak tahu yang mana yang mana. Dia tahu. Sehingga apapun doanya, suatu ketika dia diminta untuk menyadarkan Raja Madian di sana zaman Nabi Musa ya, oleh Nabi Musa. Setelah ke sana, wah disambut dengan luar biasa ya, bahkan dikasih fasilitas yang luar biasa, dikasih hadiah yang luar biasa, macam-macam. Akhirnya apa? Ya artinya ya nurut sama Raja Madian. Nah, ketika Nabi Musa mau datang ke Madian mau memperbaiki keadaan, rajanya nggak boleh. Oh, jangan masuk dulu. Musa kan, kita udah punya leluhur, ya kan? Nanti agama leluhur hilang itu. Berusaha tolong doain. Wah itu, Balaam nggak mau, ya. Tapi karena didesak oleh raja udah baik hati, ya kan? Udah baik hati sama akhirnya Balaam. Sampai dia mau supaya antara ya Nabi Musa kocar kacir lah nggak jadi masuk ke Madian ya, tapi waktu itu belum ya, karena rupanya ilmunya sudah dicabut oleh Allah, tidak apa dicabut ketika dia tidak boleh berpaling ke dunia ya, dicabut doanya tidak lagi mustajab. Jadi gampang doa itu karena ya dicabut oleh Allah. Ini Balaam dicabut, sehingga doanya nggak mau. Akhirnya dia pakai strategi kedua. Apa? Ngerti orang Bani Israel. Bani Israel senangnya apa? Senangnya wanita. Itu ya bersenang-senang wanita, pesta-pesta itu. Akhirnya begitu antara Nabi Musa masuk, disitu dia wanita-wanita cantik-cantik disuruh menggoda, bener. Di situ baru kalah. Tapi ini tidak dicabut ilmunya sendiri balik, karena dia condong ke dunia, ke lagi bela agama, tapi malah ya, belain raja tadi, nafsu namanya apa? Bahwa di dunia ini siapa? Kalau boleh itu namanya Israel dan Amerika. Itu diberi nikmat luar biasa, ilmunya luar biasa, teknologinya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tapi apa? Masih saja dia nyumbahnya bukan nyumbah Allah, nyumbah apa? Harta. Pengen nyoplok Gaza dulu, Palestina, kasih dong. Apapun dia langgar, asal dia bisa nyoplok Gaza, ya. Namanya orang rakus, terlaluan, ya kan? Ini nanti Allah cabut gitu. Sekarang belum, tapi yakinlah ya, sesuai hadis Nabi nanti Israel akan kocar kacir menghadapi umat Islam nanti. Kapan Pak? Ya tunggulah kira-kira tahun 35 ke atas gitu ya. Sekarang sebelum ya, tahun 35 ke atas insya Allah nanti kalau sudah namanya Imam Mahdi turun. Imam siapa? Imam Mahdi 35 ke atas lah, 40 gitu ya, 10 tahun lagi lah kan insya Allah. Yang saat nanti kan Dajjal itu punya tentara namanya Israel dan Netanyahu ya, sama Amerika. Ini itu tentaranya Dajjal yang bisa membunuh Dajjal dan Nabi Isa. Yang imam sholat subuh namanya Imam Mahdi. Nanti sholat subuh ya, Nabi Isa turun dari Menara Putih karena di sana di Suriah dari Umayyah, karena turun dari Menara Putih, turun sholat subuh di besarnya ya. Panggilannya Pak Nabi istilah nggak mau imamin. Karena apa? Karena ada imam menghormati imam yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bukan bawa syariah, ikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu itu Nabi. Terus nanti katanya mau kalau wafat
nanti wafatnya dimakamkan di belakang Sayyidina Umar. Jadi yang pernah ke Madinah, kalau Madinah kan ya ada 3 ya, Bayajiyah, Nabi Muhammad belakangnya, Abu Bakar belakangnya, Umar, dan belakangnya Nabi Isa, gitu. Ada space yang kosong satu, gitu. Udah disiapin. Karena apa? Ya pengikut Nabi Muhammad. Tapi beliau tugasnya meluruskan dulu, maaf ya, karena kita yang ya Nabi Isa yang betul, kalian salah, saya nggak pernah disalih, saya nggak pernah dicari, gitu nanti mereka pada gitu toh hanya orang-orang matu guys, nah, itu cerita. Tapi tugas yang paling awal tadi bunuh Dajjal, di mana ada namanya bab Lut itu Lut sana di Palestina sana, disiapin. Jadi sekarang berjaya iya Israel sama Amerika ada tentara Dajjal. Jadi yang mengendalikannya iblis Dajjal semua itu artinya. Jadi ada yang pernah terawang itu Donald Trump itu punya arwah 9, 7 nya itu sudah dikuasai Dajjal semua, tinggal 2 yang berubah ya hanya terawang ya. Jadi aduh repot. Tapi biar nanti kata Nabi Muhammad, Islam akan menghancurkan Bani Israel. Habis sampai kalau ada orang Israel ngumpet di batu di belakang batu itu kan bilang, wahai tentara Muslim nih, loh, ada orang Yahudi di belakang batu ini ngumpet. Gitu, tunjukin. Ngumpet di pohonnya bilang, wahai Muslim, tentara Muslim nih, ada orang Yahudi ngumpet. Kecuali pohon apa? Gua apa lu Ustaz? Pohon apa? Borkot. Ibu ya pernah itu sekarang ditanami bisa orang Israel yang kebakaran namanya apa borkot namanya. Pohonnya nggak terlalu tinggi tapi rindang, bisa ngumpet gitu loh, ya kan? Coba aja nanti buka aja. Namanya pohon borkot. Jadi itu ya. Jadi Allah mencabut nanti pada nikmat-nikmat daripada Bani Israel akan dikejar-kejar sama Muslim sampai ke akar habis, gitu ya. Insya Allah nanti. Sekarang Maya masih merajalela, tenang, gitu kan? Tenang. Dan yang terakhir disambut ya. Ini saya baru mampir di Sunan Gunung Jati ini. Daerahnya Ustaz kita bisa teramat ya. Orang Cirebon. Adanya 4 orang ya di Masjid Gunung. Kalau masjid di Cipta Rasa 7 malah 7 orang itu. Tanya kenapa? Oh dulu itu ada peristiwa, ada orang sakti mandraguna ya, namanya menjangan gulung. Tahu menjangan? Menjangan apa? Hijau. Itu ajiannya namanya menjangan gulung apa bu? Biru agak tapi biru ada ya biru gulung lah ya. Itu aja namanya menjangan gulung. Namanya kalau saya Megananda, Pak Megananda menjangan gulung itu dari Mataram sama luar biasa saktinya. Dia ngumpet di mana masjid itu Cipta Rasa itu Mangolo itu kayak kubah di atas Mangolo sana. Itu orang yang ada itu setelah wabah langsung darah mati, korbannya banyak karena nggak suka dengan ini masjid yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati tahun 1498 terjadi. Akhirnya para wali ada Sunan Kali juga ada, dengan Bonang ada, dengan kumpul musyawarah, ternyata obatnya satu yang bisa menghantam yang menjangan gulung itu satu, azan 7 orang gitu. Jadi waktu itu subuh pertama berdiri 7 orang, kata apa? Ada 7 orang, itu dulu itu terdengar suara meledak dua gitu katanya. Di menjangan gulungnya itu
bakar dia, gak kuat, kalah dia. Sampai sekarang Nabi kemarin tuh, minggu kemarin masih yang di Solo 7, yang di sini masjid yang dekat itu makam 4 orang setiap Jumat Nabi ya, setiap Jumat ya, sebagai peringatan ya. Sekedar apa namanya ya, buka gitu ya cara, dan nanti sampai akhir kiamatnya begitu, karena yang ditakuti Amerika bukannya Saudi itu ya, kecil Saudi ya, kecil Mesir kecil ya, bagi Israel kecil, semuanya Arab itu kalah, tapi hanya Indonesia, hanya siapa? Indonesia yang ditakuti Amerika dan Israel. Karena apa? Di sini banyak wali, bukan tuh susah, limbah susah. Nah itu tadi ya, kena gunung jatuh, waduh kan ya. Jadi itu yang ditakutkan, bukan Saudi, bukan Saudi udah masuk ketek gitu asalnya dia, nggak ada apa-apa Saudi, hanya Indonesia yang takut ini. Makanya Indonesia itu luar biasa, di mata orang Israel itu takut gitu ya. Alhamdulillah kita puasa kali ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang penting tinggalkan 2, syirik dan musyahid. Dosa syirik itu loh, pesugihan itu nggak akan diampuni. Yang kedua, musyahid yang mutus hubungan, mutus apa bu? Hubungan sama tangga, sama saudara, sama kalau ketemu udah diurus apalagi, itu namanya musyahid. Kalau ketemu kan diurus apa malas, dan dia banyu merabatan nyamuk, kata itu kata orang Jawa, dan dia bodoh bakar nyuwek, dan dia air bakar, dan dia pasti apa namanya nggak suka bakar nyebut, saking apa, saking mendalamnya kebutuhan jangan begitu ya. Kita bisa dapat gitu, mohon maaf dan Allah bertaufik kepada kita semua sehingga puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.